Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Mikus Herianto, kelas 2C dengan NIM 2011290072. Baiklah, saya di sini ingin membahas tentang fungsi sastra. Kalau kita berbicara tentang sastra secara koheren, fungsi dan sifatnya tidak dapat dipisahkan. Fungsi puisi sesuai dengan sifat-sifatnya. Setiap benda atau jenis benda berfungsi paling tepat dan efisien sebagai dirinya sendiri. Jika kita ingin memperlakukan sastra atau puisi secara tertulis, seharusnya ada fungsi atau manfaat sastra yang hanya cocok untuk sastra sendiri. Jadi, puisi dianggap sejenis pengetahuan. Aristoteles kurang lebih juga mengatakan hal yang sama dalam diktumnya yang terkenal bahwa puisi lebih filosofis dari sejarah karena sejarah berkaitan dengan hal-hal yang terjadi. Sedangkan puisi berkaitan hal-hal yang bisa terjadi, yaitu hal-hal yang umum dan yang mungkin. Tapi, sekarang puisi tidak lagi dibandingkan dengan sejarah, yang seperti halnya sastra juga sudah mulai tampak sebagai disiplin yang longgar. Lagi pula, sekarang yang lebih tampil sebagai saingan sastra adalah ilmu pengetahuan. Teori sastra dan apologis menekankan sifat tipikal sastra atau khususnya. Sastra dapat dianggap lebih umum dari sejarah dan biografi, tetapi lebih khusus dari psikologi dan sosiologi. Tetapi perbedaan penekanan bukan hanya terdapat pada teori sastra. Tingkat keumuman atau khususan berbeda-beda kadarnya pada setiap karya sastra dan setiap periode. Secara umum, kita bisa mengerti mengapa ahli-ahli estetika ragu-ragu untuk menyangkal bahwa kebenaran merupakan kriteria atau ciri khas seni. Pertama, kebenaran adalah istilah kehormatan, dan dengan memakainya orang memberi penghargaan pada seni dan pada nilai-nilai utama. Kedua, orang takut bahwa kalau seni tidak benar, berarti seni itu bohong, seperti tuduhan Plato. Sastra rekaan adalah fiksi, sebuah tiruan kehidupan yang artistik dan verbal. Sebenarnya, lawan kata fiksi bukan kebenaran, melainkan fakta atau keberadaan waktu dan ruang. Alternatif lain adalah memakai kebenaran ganda atau jamak. Jadi, tersedia berbagai cara untuk memperoleh pengetahuan. Pandangan bahwa seni menemukan kebenaran atau memberi pengertian baru tentang kebenaran berbeda dengan pandangan bahwa seni adalah propaganda. Dalam kata propaganda tersirat unsur-unsur perhitungan, maksud tertentu, dan biasanya diterapkan dalam doktrin atau program tertentu pula. Sedangkan seni yang baik, seni yang hebat atau seni dengan huruf besar, bukan propaganda. Baiklah, kita akan memasuki teori, kritik, dan sejarah sastra. Perbedaan-perbedaan di atas sangat jelas dan umumnya dapat diterima. Tetapi yang jarang disadari adalah kenyataan bahwa ketiga bidang tadi tidak dapat dipisahkan suatu sama lain. Tak mungkin kita menyusun teori sastra tanpa kritik sastra, atau sejarah sastra tanpa kritik sastra dan teori sastra, dan kritik sastra tanpa teori sastra dan sejarah sastra. Teori sastra jelas hanya dapat disusun berdasarkan studi langsung terhadap karya sastra. Ada alasan lain untuk memisahkan sejarah sastra dari kritik sastra, bahwa penilaian merupakan hal yang penting, tidak dapat disanggah.
Tetapi dikatakan pula bahwa sejarah sastra mempunyai kritik dan standarnya sendiri, yaitu kritik dan nilai zaman yang sudah lalu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wasikum binafsihi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.